Halo, selamat pagi untuk kita semua. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan mempelajari pembelajaran 3 dari buku tematik. Ya, silakan dipersiapkan alat-alat tulisnya, bukunya. Sebelumnya kita akan belajar dari video ini. Mari kita langsung saja materinya. Yang pertama kita buka halaman di mana terdapat pembelajaran 3. Di sini terlihat ada gambar kelinci ya dalam kandangnya, terus ada jerigen ya, jerigen tempat penampungan, bisa minyak, bisa air dan lain-lain. Nah, di sini ternyata Pak Rudi itu mengumpulkan air seni kelinci. Oh, itu nanti ada gunanya ya, untuk apa gitu. Dibaca saja ya, terus baca-baca untuk apa sih air seninya kelinci itu. Oke ya, biasanya kan tidak berguna ya biasanya ya. Nah, ini kita coba dibaca untuk apa gitu ya. Silakan dibaca paragraf demi paragraf. Oke, Bapak anggap kalian sudah bisa membacanya, sudah selesai. Kita next. Ayo membaca. Ini adalah tentang Pancasila. Tentu anak-anak sudah sering mendengar apa itu Pancasila tiap hari Senin ya. Kalau kita upacara selalu menyebutkan Pancasila 5 dasar. Itu Bapak yakin anak-anak sudah hafal semua yang kelima dasar itu. Baik, kita lihat nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Ya, anak-anak semua sudah mengenalnya. Pancasila adalah dasar negara. Nah, di dalam Pancasila itu ada nilai-nilai yang terkandung ya, yang diangkat dari rakyat Indonesia. Nilai-nilainya dari budaya, dari kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Baik, kita lihat langsung setelah dibaca, kita masuk ke nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilainya seperti apa? Nah, di sini terlihat di gambar. Ya, di gambar terlihat seperti ini. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Apa saja itu? Mulai dari agama Islam, kemudian agama Katolik, agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, dan agama Konghucu. Nah, itu adalah agama-agama yang diakui di Indonesia. Seperti apa sih nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa? Beriman dan kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dia punya. Jadi semua orang Indonesia itu harus beriman, mempunyai agama. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati sesama seagama, menghormati yang berbeda agama, dan saling menghargai, saling menghormati saat menjalankan ibadahnya. Dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan orang Kristen, orang Islam, orang Katolik, orang Buddha, Hindu, Konghucu, semua harus bisa saling kerjasama, tidak harus dibeda-bedakan. Dan kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Mari kita saling menghargai, saling menghormati, tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Karena kita
diberikan kebebasan untuk memilih agama yang diakui di Indonesia. Baik, kita lanjut ke sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini adalah setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat. Persamaan derajat di sini adalah ada menghargai seseorang itu sebagaimana harusnya, selayaknya manusia harus dijadikan manusia, jangan dijadikan hewan atau menghina. Jadi kita harus menjadikan mereka orang-orang yang kesusahan. Harus seperti di gambar terlihat ada anak kecil ya, memberikan bantuan ya kepada seorang pengemis ya, pengemis ini. Nah, ini salah satu perbuatan yang baik yang sesuai dengan nilai kemanusiaan yang adil beradab atau sila kedua. Jadi kita itu semua manusia sama, tidak boleh saling menghina, merendahkan, saya yang lebih bagus, teman saya tidak bagus, tidak boleh seperti itu. Tapi kita boleh berkompetisi, boleh bersaing dengan jujur, dengan adil. Oke, kita next. Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi berbicara tentang sila kedua tentang kemanusiaan. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kemanusiaan, pasti jawabannya adalah sila kedua. Oke, nanti dibaca di bukunya lebih teliti lagi, lebih detail. Bapak hanya menjelaskan secara sekilas. Kita next, yaitu persatuan Indonesia, sila ketiga. Di sini adalah ada persatuan, bersatu. Jadi tidak sendiri-sendiri. Ada di sini kerjasama, ada di sini kebersamaan. Kemudian ada menerapkan sikap cinta tanah air. Cinta tanah air, membeli produk-produk buatan Indonesia, jangan membeli produk luar negeri, belilah punya orang Indonesia. Kemudian rela berkorban, kita harus mau menolong siapapun, dari suku manapun, dari agama manapun, kita harus saling menolong, tidak membedakan, tapi kita anggap mereka adalah saudara kita. Kemudian serta memajukan pergaulan demi persatuan. Kita harus menumbuhkan persatuan dan kesatuan. Kita harus merangkul satu sama lain, ya, yang berbineka tunggal ika. Ingat, semua yang kita bineka tunggal ika, biarpun berbeda, tetapi kita adalah satu Indonesia. Biar bahasanya berbeda, biar suku bangsanya berbeda, biar agamanya berbeda, tapi kita adalah satu saudara Indonesia. Kita next, ya, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini kalau nilai-nilainya adalah tentang musyawarah. Jadi ada kebersamaan dalam musyawarah, mengutamakan musyawarah, menyelesaikan persoalan bersama. Misalnya ada kejadian, ada persoalan lah ya. Nah, itu harus kita obrolkan, kita bicarakan. Jangan kita langsung main kekerasan, nggak boleh ya. Kita bicarakan, cari solusi, cari pemecahan masalahnya supaya selesai persoalannya. Jangan adu otot, adu kekuatan, jangan ya. Karena di sini dikatakan kita harus mengutamakan musyawarah. Jadi supaya semua tertolong ya.
Kemudian ada mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya, kita juga harus bersikap mengutamakan kepentingan umum, misalnya antri, dan lain-lain. Sedangkan budaya musyawarah, nah sering kita kalau ada pertemuan-pertemuan di tingkat RT, RW, ada kan disuruh berkumpul, bermusyawarah, dan menyelesaikan mungkin keadaan persoalan-persoalan di lingkungan sekitar kita. Oke, baik juga di rumah, ayah, ibu, kakak, adik, biasa ngobrol dulu, misalnya menentukan tujuan, misalnya mau wisata gitu ya, ngobrol dulu kita mau kemana nih, mau ke puncak atau ke Bogor atau bagaimana, misalnya kan, atau mau ke pantai. Nah itu kan ada kesepakatan, ada menyampaikan ide, jangan memaksakan kehendaknya harus ke ini, harus ke ini ya. Jadi di situ ada perlu musyawarah. Oke, kita next. Ingat nilai keempat itu musyawarah. Kemudian yang kelima, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindari diri dari sifat pemborosan. Berarti kita harus hemat, bergaya sederhana. Ya, jangan, kalaupun kita punya sesuatu, harta, uang yang banyak, kita tetap bersifat sederhana, tidak harus menunjukkan ke orang-orang saya punya uang banyak, saya punya harta banyak. Tapi kita bersikap sederhana saja, banyak menolong lebih baik, seperti itu ya. Terus bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, misalnya ada ciptaan karya-karya apa gitu ya, kita juga harus menghormati hasil karya orang lain. Kemudian harus bersikap adil terhadap terhadap teman, terhadap kakak, adik, orang tua juga. Kita harus bersikap adil ya. Lalu serta menolong dan menghargai orang. Mari saling menolong, saling menghargai. Itu adalah nilai-nilai yang terkandung di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita next berikutnya. Nah, ini kita coba cara bersama-sama ya, sambil kamu menonton bisa juga ikutin Bapak ya. Nah, oke, kita mulai dari gotong royong. Bapak ambil dulu ininya. Nah, sebenarnya ya. Kalau menurut anak-anak ini kira-kira ya, gotong royong itu apakah sesuai dengan sila ke-1, 2, 3, 4, 5? Perilaku sikap gotong royong. Kasih waktu. Tik tak, tik tak, tik tak. Sila ke-3. Iya, sila ketiga ya. Gotong royong bersatu. Kalau hanya sendiri yang membersihkan lingkungan, misalnya di rumah mau bersih biar rumah kita bersih, sebaiknya semua ikut, mau dari ayah, ibu, kakak, adik, semua bersama-sama. Jadi pekerjaannya cepat selesai, jadi ringan. Oke. Kemudian di nomor 2, rajin beribadah. Rajin beribadah. Ayo, anak-anak, kira-kira yang mana? Sudah pasti. Kalau berbicara ibadah, pasti adalah sila ke-1. Betul sekali. Sila ke-1. Kita checklist di situ. Kemudian melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab. Ingat tadi, kunci dari musyawarah adalah sila ke-4. Betul sekali ya. Kemudian tidak membeda-bedakan antara yang kaya dan miskin. Ingat, manusia itu adalah ciptaan Tuhan sama ya. Jadi kita tidak boleh menghina, menjelekkan atau merendahkan orang lain siapapun itu. Itu adalah cocoknya adalah sila ke-2. Betul.
Terakhir, memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Nah, ini adalah perbuatan yang mulia juga, memberikan kesempatan kepada orang tua ya, supaya mereka duduk. Kita boleh berdiri, masih muda, masih segar, masih kuat gitu ya. Itu adalah tentunya nilai-nilai terkandung pada sila kelima tentunya ya. Seperti ini, nanti anak-anak bisa langsung di buku, yang punya buku ya, bisa langsung checklist ya bukunya. Oke, kita next saja. Selanjutnya, nah, menulis. Tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Ya, ini masih ingat anak-anak? Lambang sila pertama. Oke, berarti ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, Bapak udah buat baru satu, tapi nanti kamu buat sikap yang sesuainya ada berapa nanti ya, bisa 3. Nanti kamu tambahkan dari contoh yang Bapak buat. Rajin beribadah itu adalah sikap yang sesuai dengan nilai sila pertama, rajin beribadah ya. Anak-anak juga harus rajin beribadah. Kemudian selanjutnya nanti tambahkan lagi ya. Oke, next. Sikap yang sesuai dengan ini adalah lambang sila kedua, rantai ya. Ya contohnya menjenguk orang sakit. Nah, bila mana ada temanmu yang sakit, tentu kewajiban kita untuk menjenguknya ya, supaya memberikan semangat supaya cepat lekas sembuh. Oke, itu adalah sikap yang sesuai dengan sila kedua, menjenguk orang sakit. Kita next. Ya, gambar yang ketiga yaitu pohon beringin, merupakan lambang dari sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan gotong royong contohnya yang tadi sudah kita kerjakan tugasnya. Gotong royong, bekerja sama, perlu semuanya ikut serta, tidak boleh hanya sebagian bekerja, sebagian tidak mau bekerja, tidak boleh, tapi bersama-sama, gotong royong, supaya ringan, supaya bisa pekerjaan dapat selesai. Itu adalah contoh sikap insulin sila ketiga. Kemudian gambar ini lambang dari sila keempat, yaitu kepala banteng ya. Ini contohnya menghargai pendapat orang lain. Jika di rumah, di keluarga, jika kita ada, atau katakanlah orang tua sedang menyampaikan pendapatnya, anak-anak itu harus mendengarkan, jangan memotong dulu percakapan orang tua, dengarkan dulu sampai selesai. Nah, kalau kita diminta memberikan pendapat, baru kita menyampaikan pendapat, jangan langsung asal ngomong gitu ya. Jadi di sini menghargai pendapat orang lain. Kalau kita berbeda pendapat dengan teman kita juga, misalnya tidak sama pendapat kita dengan teman, tidak boleh juga kita saling kita menganggap teman kita nggak sahabat nih jadinya, nggak seperti itu. Tapi kita harus menghargai juga perbedaan pendapat tersebut. Tidak apa-apa berbeda pendapat, ini kan nanti bisa dicari jalan tengahnya nanti ya, jalan terbaik supaya mencapai kesepakatan bersama. Baik, di sini perlu musyawarah ya. Kemudian padi dan kapas merupakan lambang dari sila kelima. Sikap yang sesuai, misalnya adil terhadap teman kita. Ya, adil misalnya kita mendapat, atau misalnya katakanlah di kelas kita mendapat hadiah, tentu karena hadiah itu untuk kelas 5A misalnya, berarti hadiahnya harus bersama, dibagi bersama, tidak boleh ada teman kita yang lebih banyak, yang sebagian lagi hanya dapat sedikit. Jadi namanya hadiah bersama itu adalah harus bagi sama gitu ya, kecuali misalnya itu untuk pribadi, baru tidak apa-apa. Oke, kita next. Contohnya adil terhadap sama teman ya.
Ya, ini ayo mengamati, nanti ya silakan diamati ya di sekitar kita. Seperti apa sih perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nanti kamu tulis misalnya orang-orang di sekitar rumah saya rajin beribadah, berarti tidak sesuai, maaf tidak sesuai. Nah, misalnya ada teman saya yang tidak mau melaksanakan sholat misalnya, boleh, berarti tidak sesuai dengan sila ke-1 misalnya. Atau sila kedua, di sini ada teman saya yang menghina, ada teman yang menghina saya, boleh sih, tidak sesuai dengan sila kedua, dan seterusnya. Nanti kamu buat bahasa kamu sendiri juga boleh, tergantung situasi di mana lingkungan kamu berada, boleh kamu sampaikan. Oke, dituliskan di situ maksudnya. Baik, kita mengamati, ada peta ini ya, kondisi geografis negara Indonesia. Nah, ini adalah peta negara Indonesia. Iya, ini saya bawa periksa dulu. Iya, negara Indonesia. Negara kita adalah negara salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, ya. Negara kita negara terbesar di Asia Tenggara. Kita mempunyai 5 pulau yang besar, yaitu Pulau Sumatera yang ini, kemudian Pulau Jawa, tempat kita berada sekarang, kemudian Pulau Kalimantan, ya. Di Pulau Kalimantan ini ada juga negara tetangga kita, Malaysia dan Brunei Darussalam. Kemudian ada pulau yang besar lagi, Sulawesi, Pulau Sulawesi, ya. Kemudian ada Pulau Papua, ya, Papua dulu Irian Jaya, ya, Papua, ya. Seperti itu negara kita. Nanti anak-anak bisa cari luas wilayah yang ada, ya. Kemudian ayo berdiskusi. Nah, nanti cari di internet luas dan letak wilayah Indonesia berdasarkan peta. Silakan dicatat di situ kalau sudah ketemu. Kemudian, ini ada penting ini. Ayo mencoba. Nah, nanti kamu akan ditugaskan untuk membuat peta sederhana, ya, atau denah sekitar rumah kamu setingkat RT, ya, setingkat RT saja, ya, di sekitar rumah kamu. Nanti kamu gambar seperti ini gambarnya, coba diperhatikan. Nah, ini hanya contoh saja, tentu tidak sama dengan rumah kamu. Silakan dibuat di dalam bukunya, digambar, misalnya rumahnya tetangganya siapa, boleh ditulis. Misalnya kalau ada sawah sekitar, kalau tidak ada jangan dipaksa ya, nggak harus ada. Kebun kalau ada, kalau tidak ada tidak apa-apa. Silahkan dibuat berdasarkan lingkungan sekitar rumah kamu, ya. Jangan terlalu luas, satu desa tidak usah, hanya satu RT saja, ya, digambar. Oke, kita next. Oke, menggambar sudah selesai. Gambarnya nanti difoto terus dikirim ke tugas, ya, link tugas. Oke, yang ayo menulis. Oke, ide pokok membuat ini kalau sudah ada ceritanya. Untuk sementara boleh tidak isi. Oke, renungkan, tuliskan sikap dan perilaku yang sudah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Oke, boleh kamu tuliskan di sini juga. Kerjasama dengan orang tua. Amatilah kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu, buatlah peta sederhana. Nah, tadi sudah, ya, membuat peta setingkat RT saja, ya. Berapa orang, berapa rumah setingkat RT kamu. Digambar di buku tulis juga boleh. Oke, demikian penjelasan Bapak untuk pembelajaran 3 kali ini.
Jika anak-anak belum begitu jelas, masih banyak kesulitan, boleh bertanya, konsultasi dengan Bapak melalui WA Group. Terima kasih atas perhatiannya.